Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dari kelas PTKC pada mata kuliah perangkat keras. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah perangkat keras dengan topik perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang pertama yaitu router. Router adalah sebuah perangkat keras komputer sekaligus juga sebagai sarana untuk mengirimkan paket data melalui jaringan internet melalui sebuah proses yang kita kenal sebagai penghalaan. Adapun fungsi router yang pertama yaitu mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Yang kedua, sebagai firewall yang akan menyaring paket berdasarkan sumber dan juga alamat tujuan paket, kemudian untuk menganalisis paket data yang masuk, dan yang terakhir yaitu untuk mentransmisikan informasi atau data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan router. Berikut 3 kelebihan router yaitu penggunaan layanan berbasis video yang unggul, dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media dan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan. Kemudian, layanan virtualisasi yang memungkinkan inovasi bisnis yang efektif. Adapun kekurangan router yaitu lemahnya keamanan data dari serangan virus maupun spam. Tidak tahannya hardware yang digunakan seperti hard disk bisa jebol karena dinyalakan terus-menerus. Tetapi, router fisik bisa dinyalakan secara terus-menerus. Kemudian, pilihan koneksinya terbatas tergantung jumlah network card dan slot PCI yang tersedia. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan router. Router bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan kecil ke jaringan yang jauh lebih besar atau internetwork, atau membagi jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork yang akan memanajemen dayanya lebih efisien. Pada kasus tertentu, router juga bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer dengan media berbeda. Misalnya pada router wireless yang menghubungkan komputer dengan kabel UTP dan menghubungkan komputer dengan radio. Kemudian, pada jaringan local area network atau LAN, router dapat digunakan untuk mengoneksikan ke layanan telekomunikasi. Contoh penggunanya bisa kita lihat pada teknologi DSL atau Digital Subscriber Line dan telekomunikasi Licit Line. Selanjutnya, perangkat jaringan hub. Hub atau pusatan internet, Ethernet adalah sebuah peranti jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peranti-peranti dengan kabel Ethernet atau serat optik agar bersikap sebagai satu petak jaringan atau network segment. Fungsi hub yaitu sebagai penyambung dan konsentrator, sebagai media penguat sinyal kabel UTP, sebagai penambah jarak network, menyediakan dan memfasilitasi fleksibilitas dengan mensupport interface yang berbeda, dan terakhir yaitu memberikan manajemen yang tersentralisasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hub. Kelebihan hub yaitu hub tergolong dalam layer 1 dalam OSI model physical layer. Kemudian, hub memiliki banyak port. Kemudian, pengguna hub bisa melakukan sharing pada jaringan yang sama. Adapun kekurangan dari hub yaitu hub tidak mampu membaca paket-paket data, hub tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data. Terakhir, kecepatan komunikasi harus dibagi dengan komputer lainnya yang melakukan sharing. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan hub, misalnya menghubungkan komputer menggunakan hub. Menggabungkan dua buah hub biasanya dilakukan untuk sebuah jaringan yang berbeda tempat, misalnya lantai 1 ke lantai 2 atau dari kantor 1 ke kantor 2. Ini dilakukan untuk menghemat kabel dan agar instalasi terlihat lebih rapi, biasanya digunakan tipe pengkabelan cross. Perangkat jaringan selanjutnya yaitu switch. Switch adalah komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar dan membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Adapun fungsi switch yaitu sebagai pengelolaan jalur yang diperoleh pada suatu jaringan komputer. Switch bertugas untuk menyampaikan suatu kiriman data untuk sampai ke tujuan dengan media yang tepat. Switch tersebut juga bertugas mencari lalu lintas yang paling baik dan optimum, serta menentukan transmisi kiriman data yang efektif tujuannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan switch. Kelebihan switch. Switch mampu memeriksa dan menganalisa setiap paket data yang telah diterima sebelum meneruskan ke alamat tujuan. Selanjutnya, switch mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melaluinya, dan switch mampu untuk memforward setiap paket data dengan tepat dan cepat. Adapun kekurangan switch yaitu harga sedikit lebih mahal daripada hub dikarenakan switch adalah perkembangan dari hub. Hanya dapat menggunakan kabel strike, jadi bila ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada harus diubah menjadi kabel strike terlebih dahulu. Kemudian, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa suatu paket.
Adapun contoh penggunaan switch yaitu menerima paket data pada suatu port lalu akan melihat MAC atau Media Access Control. Setiap perangkat yang terhubung dengan port tertentu, MAC address-nya dan akan dicatat di MAC address table yang nantinya akan disimpan pada memori cache switch. Perangkat jaringan yang terakhir yaitu bridge. Bridge merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer, yakni LAN atau Local Area Network, dengan jaringan LAN yang lain. Bridge tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, contohnya seperti Ethernet atau juga Fast Ethernet atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Selanjutnya, fungsi bridge, yaitu mengoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. Kemudian, bisa juga berfungsi sebagai router atau jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Dan terakhir yaitu mengcopy atau menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bridge. Kelebihan bridge yaitu dari bridge ini ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga dari hal tersebut tidak dapat terjadinya transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya. Serta bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti misalnya NAT, BUI, serta LED yang tidak harus dilayani oleh router. Selanjutnya, kekurangan bridge yaitu bridge ini mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda. Serta bridge juga dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan kecepatan 10 Mbps, dan juga bridge juga hanya dapat meneruskan transmisi itu tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan bridge. Bridge digunakan pada saat kita ingin menyederhanakan jaringan, terutama untuk penyederhanaan pengalamatan IP atau address. Sekian dari saya mengenai perangkat jaringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.